secara tidak langsung itu adalah pelemahan terhadap Japanese yen, sehingga dalam satu candle ini langsung naik. Dan kenapa di sini ada penurunan yang kemudian naik sendiri? Dari Amerika sendiri, mereka sudah ada isu akan memotong suku bunga mereka. Jadi kemungkinan jika Amerika memang memotong, USD juga akan melemah. Oke, selamat siang teman-teman semua. Balik lagi di channel pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Oke, hari ini tanggal 19 Desember 2023. Hari ini ada sesuatu yang spesial di pair USD Japanese Yen. Oke, kenapa spesial? Kita lihat di sini, ini time frame M5 atau time frame 5 menit. Kita lihat di sini pada jam 9.45 tadi pagi terjadi penaikan yang sangat signifikan hanya dalam satu candle, dan beberapa jam kemudian di sini ada candle yang merah ke bawah tapi dia langsung naik lagi ke atas. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi hari ini dengan Japanese Yen? Oke, kita bisa langsung lihat di kalender ekonomi kita hari ini, yaitu ini jam 9.49 untuk pair Japanese Yen, atau di sini ada BOJ Interest Rate Decision. Jadi ini adalah keputusan dari BOJ atau Bank of Japan yang menyatakan jika mereka tidak akan menaikkan suku bunga, tetap di negatif 0,1%. Nah, ini yang menarik dari negara Jepang sendiri. Kenapa bunga mereka itu negatif bukannya positif? Mungkin teman-teman sudah di luar jadi sudah menjadi stereotip kalau kita nabung di bank itu kita harus mendapatkan bunga. Tapi di Jepang itu kebalikannya. Jadi jika kita menabung di bank atau menyimpan uang di bank, maka kita harus membayar bunga kepada bank, bukan bank yang membayar bunga kepada kita, karena mereka mengimplementasikan negatif interest rate. Dan ini juga yang membuat kenapa hari ini ada pergerakan yang seperti ini di pair USD Japanese Yen, karena Bank of Japan sendiri tidak ingin menaikkan suku bunga mereka dan tetap di negatif interest rate. Lalu apa sih sebenarnya negatif interest rate? Jadi ini adalah kebijakan dari bank sentral mereka untuk mengatur perekonomian mereka. Tentunya mereka punya tujuan tersendiri. Yang pertama adalah Jepang itu negara ekspor impor, jadi mereka menjual barang ke negara lain, dan akan sangat menguntungkan bagi negara lain jika mata uang yen atau mata uang Jepang itu lebih lemah daripada mata uang yang mereka miliki. Jadi untuk kasus ini seperti Amerika. Jadi selama mata uang Japanese Yen ini lebih lemah daripada USD, maka akan sangat menguntungkan bagi pelaku ekonomi di Amerika Serikat untuk mengimpor barang mereka dari Jepang. Itu sebabnya kenapa pemerintah Jepang menerapkan negatif interest rate, supaya harga yen itu terkontrol dan tidak terlalu tinggi nilainya. Jadi jika harga yen terlalu tinggi, maka pelaku ekonomi di luar Jepang akan enggan untuk membeli barang dari Jepang. Maka dari itu ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang. Dan yang kedua adalah pada saat pelaku ekonomi di dalam Jepang khususnya, atau warga negara Jepang menyimpan uang mereka di bank, mereka harus memberikan atau membayar bunga kepada bank, dan itu akan membuat orang-orang atau warga negara Jepang lebih
condong untuk memutar uang mereka daripada mendepositokan atau menabung uang mereka di bank. Jadi dengan secara tidak langsung itu sudah memaksa warga Jepang untuk melakukan usaha supaya ekonomi mereka tetap berputar. Jadi ini adalah efek yang ditimbulkan dari negatif interest rate. Jadi pelaku ekonomi di Jepang akan lebih condong untuk memutar uang mereka di usaha mereka dibandingkan untuk mengendapkan uang mereka di dalam bank. Karena jika mereka menyimpan uang mereka di bank, mereka harus membayar bunga setiap bulannya. Dan ini bukan hanya untuk simpanan, tapi juga untuk pinjaman. Jadi jika kita meminjam, berbeda dengan di khususnya Indonesia atau mungkin Amerika. Jadi jika kita meminjam kepada bank, maka kita harus membayar bunga. Tapi dengan negatif interest rate ini, maka untuk kreditur atau orang-orang yang meminjam uang ke bank, maka mereka tidak diwajibkan untuk membayar bunga kepada bank. Balik lagi, tujuannya adalah untuk menstimulus perekonomian Jepang supaya orang-orang Jepang ini lebih mau untuk memutarkan uang mereka di usaha, atau lebih agar lebih menggerakkan perekonomian negara Jepang tersebut. Maka dari itu ada yang namanya negative interest rate. Untuk beberapa tahun yang lalu, bukan hanya Jepang yang melakukan negative interest rate, bahkan Euro sendiri di Eropa menerapkan negative interest rate. Namun itu sudah berakhir. Sekarang mereka sudah menerapkan positive interest rate sama seperti negara lainnya. Tujuannya sama seperti Jepang, agar pada saat mata uang mereka terlalu kuat, maka akan terjadi inflasi atau akan melemahkan mata uang mereka jika mereka menurunkan suku bunga. Tujuannya apa? Supaya orang dari luar negara tersebut mau membeli barang-barang dari negara tersebut. Dan efek untuk forex sendiri yaitu seperti ini. Ini tadi jam 9.45 karena Jepang menetapkan tetap negatif. Jadi secara tidak langsung itu adalah pelemahan terhadap Japanese yen, sehingga dalam satu candle ini langsung naik. Dan kenapa di sini ada penurunan yang kemudian naik sendiri? Karena ini pada jam 13.35 atau jam 1:30-an itu ada statement dari BOJ press conference jam 13.30, dan isi dari statement dari pihak BOJ sendiri adalah mereka akan tetap menerapkan negatif interest rate, sehingga yang tadinya kenapa bisa ke bawah, sebelum press conference ini para pelaku pasar itu sudah memprediksi jika awal musim semi tahun depan maka BOJ akan menerapkan positive interest rate. Tapi ternyata setelah press conference Bank of Japan mengatakan mereka akan tetap menerapkan negative interest rate, sehingga itu artinya pelemahan terhadap Japanese yen, dan terbentuklah candle seperti ini. Tapi balik lagi, karena ini hanya berdasarkan data ekonomi dari Jepang, artinya ini adalah endogenous fundamental, kita juga harus mencocokkan dengan fundamental dari pihak Amerika Serikat untuk kita bisa mengetahui pergerakan lebih tepatnya apakah USD Japanese yen akan naik atau turun. Karena untuk USD sendiri, dari Amerika sendiri, mereka sudah ada isu akan memotong suku bunga mereka. Jadi kemungkinan jika
Amerika memang memotong, USD juga akan melemah. Jadi kita ke time frame yang lebih besar. Oke. Di time frame yang lebih besar sendiri, dia baru saja breakdown ke bawah. Jadi untuk jangka panjang USD Japanese Yen lebih cenderung untuk turun, dan kenaikan ini diakibatkan oleh news atau statement dari Bank of Japan yang tidak akan menaikkan suku bunga atau tetap pada negatif interest rate, yaitu 0,10%. Dan untuk interest rate biasanya ini bertahan 2-3 hari. Kemungkinan untuk 2-3 hari ke depan USD Japanese Yen akan tetap naik, dan tentu saja akan ada koreksi. Oke, ini yang tadi pagi di candle 1 jam. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kenapa pergerakan USD Japanese Yen itu sangat melonjak tinggi, terutama pada jam 9.45 menit yang lalu. Itu karena ada data ekonomi yang rilis, terutama interest rate. Pokoknya jika kita trading di forex, apapun data ekonomi yang berhubungan dengan bank sentral, maka itu akan sangat berpengaruh dengan pergerakan mata uang tersebut. Dan untuk kasus ini USD Japanese Yen, maka seluruh data ekonomi yang berkaitan dengan BOJ, Bank of Japan, dan juga The Fed atau bank sentralnya Amerika, itu akan sangat berpengaruh untuk pair USD Japanese Yen. Oke, jadi jika masih ada yang bertanya kenapa sih interest rate-nya negatif dan kenapa mereka melakukan hal tersebut, mungkin teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar fundamental untuk major pair tentunya khususnya. Jadi bisa tanyakan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai sejauh ini. Semoga ilmu pengetahuan ini membantu. Saya Hendrik Susanto, mohon undur diri. Terima kasih banyak. Bye-bye.